Sebelumnya, perhatian dan pengumuman video tutorial ganti oli Agya 1000 cc ini lumayan cukup panjang ya, sekitar 40 menitan. Di 10-an menit awal kalau nggak salah saya mendeskripsikan tata cara dari awal bagaimana kita mengetahui oli apa yang pas untuk mobil kita. Kita melakukan penelitian, mencari oli yang tepat, lalu membeli olinya di marketplace. Itu bisa kalian skip, jadi kalian nonton dari menit ke 10 atau menit 15 gitu sampai dengan selesai. Itu dari menit ke segitu tuh udah langsung ke cara mengganti oli mobil Agya. Oke, seperti itu saja pengumuman dari saya di awal, agar kalian tidak bosan menontonnya, atau bagi kalian yang ingin mau tahu langsung caranya, cara detail ya, ini cara detail mengganti oli mobil Agya 1000 cc. Oke, terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Robi Team dengan saya Robi. Kali ini saya akan memberikan tutorial atau langkah-langkah dalam mengganti oli mobil Agya 1.0 alias Agya yang 1000 cc. Ganti oli di rumah dengan cara yang mudah. Di video ini saya tidak hanya memberikan tutorial ganti olinya saja, akan tetapi saya juga akan menjelaskan bagaimana cara menentukan oli yang tepat dan meneliti terlebih dahulu sebelum membeli oli yang diinginkan sesuai dengan panduan dari manufacturer atau pabrikannya. Step by step dari awal mencari, membeli, lalu mengaplikasikan oli ke mesin mobil. Penasaran? Ayo ikutin videonya sampai selesai ya. Langkah pertama, kita lakukan penelitian terlebih dahulu tentang mobil yang kita miliki. Di sini saya akan mencari tipe oli yang cocok untuk mobil Agya 1000 cc yang Allah kehendaki untuk saya kendarai. Saya menemukan website yang cocok, yakni kuipartners.co.id, lalu www.gridauto.com. Di dua situs itu sudah cukup menjelaskan tentang kapasitas dan viskositas atau kekentalan oli. Kita bisa lihat ada daftar mobil Toyota beserta kapasitas oli tergantung dari seberapa besar kekuatan mesinnya, lalu berdasarkan kode mesinnya. Di situ disebutkan kalau kapasitas oli mobil Agya 1000 cc adalah 2,7 liter. Lalu ada juga standar oli mesinnya adalah API SL atau SN serta ILSAC GF5. Untuk kode API dilansir dari laman Auto 2000. API merupakan singkatan dari American Petroleum Institute, merupakan sebuah kode standar yang menentukan kualitas oli. Pada kemasan oli, kita akan melihat kode oli API dengan 2 tambahan alfabet huruf di belakangnya. Misalnya API SN atau API CH. Huruf pertama untuk menentukan jika jenis kendaraan bensin atau gasolin, dilambangkan dengan kode S. Sedangkan mesin diesel menggunakan kode huruf C. Pada alfabet kedua menjelaskan kualitas yang terbaru dari oli mobil. Misal API SG dan API SN. API SN merupakan jenis oli yang lebih baru dan biasanya memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan API SG. Semakin baru oli, maka kode alfabet akan semakin jauh. Di website Grid Auto disebutkan untuk viskositas atau kekentalan olinya, yakni SAE 0W20 dan SAE 5W30. Saya memilih SAE 5W30 karena di buku panduan servis Agya atau di bodi kendaraannya, kalau tidak salah disebutkan kalau viskositas mesin Agya 1000 cc adalah 5W30. SAE 5W30 adalah kode untuk oli mobil yang menunjukkan bahwa oli tersebut bekerja dengan baik pada suhu dingin 5W
dan memiliki kekentalan moderat pada suhu panas 30 itu derajat kali ya, 30 derajat. Kode SAE merupakan kepanjangan dari Society of Automotive Engineers, sebuah lembaga internasional yang mengatur standar kekentalan oli untuk kendaraan. Baiklah, cukup panjang dan lebar penjelasannya. Saya harap para penonton sudah cukup paham. Saya akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu membeli oli, filter oli, lalu engine flush atau pembilasan mesin. Mari kita let's go to online marketplace. Oke, kawan-kawan semua, di sini saya membeli semuanya, oli, engine flush, filter oli, dan catatan gantungan buat kilometernya. Untuk selanjutnya ganti oli lagi, itu semuanya saya beli di sini di Omah Part. Pokoknya total harganya itu 445.400. Mana ya? Nah, ini filter olinya harga segini 38, gantungan pengingat kilometer 12.000, isi 10 piece. Oli Motul high tech yang 5W30 1 liter saya beli 3, ini total 300. Lalu engine flush merek Preston harga 65.000. Ini engine flushnya Preston. Kalian bisa beli yang lain, merek lain, tapi berhubung saya pertama nyarinya itu ini oli ini dapatnya di toko ini Omah Part. Jadi sekalian aja dalam satu toko saya nyari barang-barang lainnya yang sesuai dengan berkesinambungan untuk penggantian oli. Jadi olinya sendiri, habis itu engine flushnya, habis itu filternya. Oh ya, ini untuk filternya saya rasa KW ya, karena di perinan ininya ada kata-kata yang ngaco gitu ya. Terus harganya pun relatif murah, karena saya beli yang merek Sakura, itu yang produksi dalam negeri, PT ADR, itu harga 50.000, sementara ini 38. Dan ya sempat ada kebocoran juga waktu awal kali ganti, tapi setelah ternyata saya masangnya kan agak kendor dikit, setelah saya kencengin ya udah, alhamdulillah nggak bocor lagi. Lalu ini olinya, nah ini gantungan penting, sangat penting bagi kita untuk mengingat kilometer kapan lagi selanjutnya untuk ganti oli. Jadi kita catat dulu kilometer yang sekarang berapa, terus catat lagi kilometer selanjutnya. Oli motor ini kalau tidak salah saya lihat di entah websitenya atau entah ada toko resmi motor, bilangnya dia maksimal speedy apa namanya ya, 10.000 km maksimal untuk penggantian oli selanjutnya. Jadi kalau mau amannya berarti setelah 5.000 km itu udah harus ganti oli lagi. Kritikalnya ya 7.500 km lah harus ganti oli lagi dengan oli ini ya, motor ini. Berhubung Agia itu 2,7 liter olinya, jadi saya beli yang 1 literan dikali 3, jadi 3 liter. Oke. Nah, di sini bisa kalian lihat saya sedang unboxing paket yang sudah sampai, yang sudah saya beli di Omah Part, itu yang di Tokopedia. Pertama-tama ini ada engine flush dari Preston, merek Preston. Nah, di sini dituliskan engine flush help dissolve, disperse, and leave sludge deposit from engine component. Jadi engine flush ini membantu membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam mesin ya. Ketika kita mengganti oli, sebelum kita ganti olinya, engine flush ini kita campurkan dulu ke oli yang lama. Jadi sebelum mesin dinyalakan, kita masukkan dulu ini engine flushnya, terus
60 ml engine flush itu untuk 1 liter oli, jadi totalnya 60 kali 3 180 ml itu untuk 3 liter oli. Saya bulatan aja di 3 liter ya. Terus nanti masukin ke bagian pemasok tutup corong masuknya oli di mesin tuh, di atas mesin kap masuk oli, masukkan, terus kita tutup, habis itu kita nyalain mesin, tunggu sampai 5 menit, paling tidak 10 menit lah. Jadi kita nyalakan mesin, biarkan mesin idle langsam, jangan digas-gas, biarkan sampai 10 menit lah maksimal ya. Nah, ini ada cara pakainya di sini. Stasioner minimal 5 menit dan maksimal 10 menit pembersihan menyeluruh. Jangan jalankan kendaraan atau menaikkan RPM. Nah, itu biarkan mobil langsam saja. Oke, itu untuk engine flushnya. Lalu, nah di sini ada pengingat kilometer ya dari TMO, Toyota Manufacturer Oil, kalau nggak salah ya. Di sini ada pengingat gitulah, berapa bulan tuh ganti oli, terus masuk servisnya ke berapa. Ini mah untuk bengkel sebenarnya sih ya, tapi untuk kita pribadi bisa ini. Jadi tanggal berapa, kilometernya berapa di awal kali kita sebelum ganti oli, lalu untuk kembali ke ganti oli lagi nanti di tanggal berapa dan di kilometer berapa gitu. Yang tadi saya bilang motul itu 10.000 km ininya batas maksimal penggantian oli berikutnya. Di sini ada filter oli. Nah, filter oli Toyota. Ini bisa untuk Agya, bisa untuk Ayla, bisa untuk Avanza kalau nggak salah ya. Toyota dan Lexus itu sama ya ininya. Lexus itu untuk high end-nya dari Toyota. High end di Jepang tuh, Lexus, Mazda gitu-gitu. Ini sih ada ininya ya, stiker hologramnya. Mungkin asli, mungkin tidak, tapi saya tidak begitu yakin ke aslinya karena ada satu tulisan yang aneh gitu. Yang harusnya D jadi THE harusnya THE jadi TEH. Mana ya? Kelihatan nggak di sini ya? Nah, itu teh gasket. Apply engine oil to teh gasket. Di sini disebut dituliskan jalankan mesin sampai 5 menit 3 menit kalau nggak salah ya, kurang lebih, untuk ngecek apakah ada oil leak atau kebocoran oli. Lalu selanjutnya ada si olinya itu sendiri, oli Motul yang saya pilih, High-Tech 100 plus di sini. Sebenarnya sih kalau menurut saya untuk mobil-mobil yang udah 100.000 km ya, High-Tech ini ya. Tapi berhubung saya di mobil Agya ini udah agak lama, pembelian dari tahun 2018 apa kalau nggak salah ya, lalu jarang dipakai, jadi ya nggak apa-apa lah saya beli oily ini saja, High-Tech 100% ini. Ini bisa kita lihat for gasoline engine, maksudnya untuk mesin-mesin gas ya, bukan diesel, mesin bensin. Di sini ada API Service SP SAE 5W30 sesuai dengan yang tadi itu, yang kita cari di awal itu, yang saya cari di awal. SAE 5W30 100% sintetik, bukan mineral ya, sintetik. Kalau mineral agak lebih kental, kalau ini agak lebih encer. Nah, itu ada ILSAC 6F, ILSAC GF6A, API Service SP. Ini ada QR code-nya untuk di-scan di situs resminya, cek apakah asli atau tidak, dan tiga-tiganya sudah saya cek itu asli semua. Oke kawan-kawan, sekarang kita lanjut ke proses ganti olinya. Check it out. Oke, berikut ini penampakan mobilnya Agya putih 1000 cc, udah baret sana sini ya, tidak terawat dengan baik ya, itulah, termakan jalanan, tergerus jalanan. Nah, ini saya pertama akan menggunakan engine flush dulu, yang akan dimasukkan ke mesinnya bagian olinya. Pertama-tama kita
Nyalakan dulu stop kontaknya. Kita lihat berapa kilometernya di situ, 50.951. Kita ingat itu, nanti akan kita catat di buku pengingat kilometer, kertas pengingat kilometer ya. Nah, ini kita buka dulu cupnya, tombol yang ada di situ, tinggal ditarik. Nah, ini kita persiapkan ini catatan pengingat kilometer 50951, masuk servisnya. Ceritanya ya, ceritanya lagi di bengkel, kita ngebengkel sendiri, kita catat sendiri. Oke. Nah, di sini seperti kalian lihat sudah saya tulis semuanya. Jadi kilometer sebelumnya 50.951, jadi untuk kilometer selanjutnya itu di 60.951. Kan kilometer transmisinya itu 74 ribuan ya. Itu nanti masih lama. Oke. Oke, di sini saya akan menunjukkan cara membuka kap mobil Agya ya. Itu ini ya, diturunin dulu. Wipernya turunin dulu. Nah, itu tuas pembukanya ada di situ, ada di tengah-tengah. Nah, itu tinggal diangkat pakai jari. Itu diangkat, nanti kita baru tekan angkat kapnya, tekan ke atas lalu angkat kapnya. Oke, kita coba. Nah, seperti itu ya cara bukanya. Nah, ini ada besinya pengait untuk menahan si kapnya itu biar tetap berdiri. Masukkan ke lubang sebelah kiri ya. Nah, ini tutup olinya ada di sini, tab olinya untuk mengganti oli, untuk mengisi oli. Ada tulisannya engine oil ya, jelas terbaca. Nah, di yang kuning-kuning ini untuk besi untuk mengecek kapasitas level olinya ya, ketinggian olinya, apakah olinya udah berkurang, apa kelebihan atau apa. Dilihat dari di antara dua titik itu ya. Kalau titik yang atas itu maksimal, titik yang bawah itu minimal. Setelah dibersihkan, kita masukkan lagi. Nah, lalu kita angkat lagi, baru kelihatan garisnya. Nah, itu kelihatan garisnya sekitar 3/4 mendekati ke atas ya, berarti masih level aman. Ini terakhir kali saya ganti oli itu tahun lalu, tahun 2023 Februari. Sekarang sudah ini membuat videonya itu bulan Juli 2024, berarti udah setahun lebih belum ganti-ganti oli ya. Nah, itu lihat levelnya ada di situ, level olinya, ketinggian olinya masih aman. Ini oli sebelumnya itu Pertamina Gold 5W30. Oke, kita masukkan lagi tab olinya. Nah, membuka olinya ini agak susah, harus pakai alat buka tutup olinya ini. Nah, tunggu sebentar ya, kita ambil dulu alatnya. Nah, ini alatnya, tang jepit, bisa pokoknya tang menjepit itu, tutupnya kita tahan, lalu kita putar ke kiri berlawanan jarum jam. Nah, itu lebih mudah dengan menggunakan tang. Jangan lupa tisu ya untuk menaruh seperti itu ya. Nah, ini kita lihat bagian dalamnya, nggak begitu kelihatan, cuma agak kotor ya, karena memang belum pernah dibersihkan ini ya. Belum pernah overhaul, belum pernah bongkar mesin dari awal beli mobilnya. Tapi
sih kak, nggak kelihatan terlalu kotor banget ya, cuma oli-oli aja, kuning-kuning oli. Nah sekarang kita akan menuang engine flush yang tadi saya bilang ke situ ya, kemasukin ke situ. Ini 60 ml engine flush itu untuk 1 liter oli takarannya. Nah ini saya menggunakan botol bayi bekas minum susu bayi, bekas botol susu bayi. Nah ini 60 ml, kita tuang saja langsung. Yang ke satu, tuangan yang ketiga, tadi yang kedua sudah, yang ketiga. Oke, setelah itu kita tutup ininya, olinya, tutup olinya, kita kencangkan pakai tang lagi ya, jangan terlalu kencang, nanti malah bisa rusak. Sekiranya sudah agak keras, sudah jangan terlalu dipaksa. Oke, nah, lalu kita nyalakan mesinnya. Nyalakan mesin, biarkan langsam selama maksimal 10 menit. Nah itu waktunya 17.20, kita tunggu sampai 17.30, setengah 6. Nah ini alat-alatnya yang bisa kita gunakan untuk mengganti oli. Ada pertama tang yang saya sudah gunakan untuk membuka tutup oli, sangat berguna untuk membuka dan menutup tutup oli mesin. Terus yang kedua ini kunci pas ukuran 14 itu baut tutup oli yang bagian bawah ya, untuk membuka bautnya. Lalu palu gunanya untuk maru si kunci pas ini biar bautnya agar mudah diputarnya. Lalu embernya itu untuk olinya, nanti oli bekasnya ya, dituang ke ember. Ya ini mumpung mesin sedang langsam, saya akan memberitahu nanti kita juga harus mengganti yang namanya filter oli. Filter oli itu letaknya ada di sisi sebelah kiri di bawah mesin tuh. Saya pakainya filter oli Sakura, kemarin udah saya ganti. Setelah ganti oli yang tahun lalu itu filternya belum diganti, akhirnya saya ganti sendiri pakai filter oli Sakura, itu buatan ADR Group. Sakura ya, PT Sakura Sempurna apa kalau nggak salah, apa Sakura filter ya, lupa. Itu produk dalam negeri ya. Kualitas bagus, harga terjangkau, bisa dibilang harga murah sih, bukan terjangkau lagi tapi murah. Nah untuk baut olinya sendiri atau bak olinya itu ada di bagian paling bawah mesin. Dari sini nggak kelihatan, harus dilihat dari kolong mobil. Nah itu dia, itu yang disebut bak oli, itu ada bautnya. Nah itu dari situlah nanti kita keluarkan olinya, kita buka bautnya. Oke. Waktu sudah menunjukkan pukul 17.31, berarti sudah saatnya untuk mematikan mesin. Sudah 10 menit. Oke, mesin sudah dimatikan. Nah sekarang saya akan memberitahu bagaimana caranya mendongkrak mobil Agya ini. Gunanya mendongkrak ini agar membantu kita untuk masuk ke kolong mobil untuk membuka baut oli ya. Dongkraknya ada di driver seat, di bawah driver seat atau kursi pengemudi. Kursinya harus dimajukan terlebih dahulu agar
mudah mengambil dongkraknya. Tekan tuas yang ada di bawah kursi ini, yang di depan ini, tekan lalu dorong ke depan ya. Nah, kalau sudah dimajukan kan lebih mudah kelihatan tuh kompartemennya, tempat dimana dongkrak itu berada, tertutup oleh kain ini, ada velcro-nya. Nah, di sini juga ada kotak P3K, kotak keamanan kesehatan. Yang biru ini kuncinya, ada kunci pas buat buka ban, ada kunci kayak pengait gitu, untuk membantu memutar si dongkrak. Nah, ini dongkraknya kendorkan dulu biar bisa diambil. Nah, cukup 3 alat ini saja untuk mendongkrak mobil, mengangkat mobilnya ya. Ada satu alat lagi di kotak biru itu alat untuk menderek mobilnya ya, kayak pengait gitu, ada bautnya. Nah, ini di bawah ini ada besi yang seperti itu tuh, ada cekungannya itu untuk gunanya untuk memberitahu kita posisi yang pas untuk si dongkrak, memposisikan dongkrak di tempat yang pas agar mobil tidak rusak ketika didongkrak. Ya, posisinya paskan ke situ supaya aman ketika diangkat mobilnya, ketika didongkrak. Ini diputar pakai tangan itu bisa ya, masih enteng sampai mentok situ. Nah, baru kita pakai alat pengait dan kunci pas yang setelah disediakan oleh mobil, oleh si pabriknya, Toyotanya. Masukkan ke situ. Nah, seperti itu. Lalu kita putar aja ke kanan secara jarum jam. Pegang pakai 2 tangan, pegang pengaitnya, lalu putar dengan tangan kanan, tangan kiri pegang pengait, tangan kanan mutar. Ini sudah didongkrak sampai terangkat seperti itu posisi bannya. Lalu kita masukkan embernya ke bawah, untuk posisikan persis di bawah baut olinya. Tapi sebelum itu kita buka dulu baut olinya ya. Yang penting ini ember sudah bisa masuk ke bawah ke kolong. Nah, di sini saya memakai Megacool Full Penetrate untuk mengendorkan baut olinya. Semprot saja, tunggu sampai dia membasahi atau melumasi si bautnya agar tidak susah dibuka. Oke, di sini saya akan memperlihatkan cara membuka baut oli yang enak, tidak membuat kotor tangan ya. Sebelumnya saya sudah membuka bautnya menggunakan kunci pas. Mohon maaf tidak saya kasih lihat videonya karena HP-nya tidak punya holder ya, saya tidak punya holder HP untuk memperlihatkan proses pembukaan bautnya pakai kunci pas. Nah, di sini triknya kita menggunakan kabel tis saja ya kawan-kawan ya. Kabel tis kita ikatkan, kencangkan ke bautnya yang sudah agak kendor ini. Kalau sudah dikencangkan, kita tinggal putar berlawanan jarum jam ke kiri ya. Kegunaan kabel tis ini ya, nantinya ketika kita buka itu pasti oli akan tercecer kemana-mana termasuk ke tangan kita. Dengan bantuan kabel tis ini, nah, si oli tidak tangan kita tidak terjangkau oleh si olinya ya, jadi tangan kita tetap bersih, tetap aman dan nyaman. Apalagi oli mobil setelah dipanaskan itu olinya otomatis panas ya. Oli panas itu ya
seperti air panas, tidak nyaman di tangan ya. Nah, ini sudah dibuka, olinya sudah meluncur ke bawah, pekat sekali olinya ya, setahun lebih tidak diganti. Ini baru dibuang nih. Hitam ya olinya ya. Tuh bisa kita lihat, hitam seperti kopi. Nah, kita coba lihat bagaimana penampakannya. Saya terangkan di sini pakai sinar, pakai lampu senter. Nah, itu kita bisa lihat seperti kopi hitam ya, kopi hitam tanpa susu. Alhamdulillah. Nah, ini masih menetes-netes ini tandanya belum aman, masih ada olinya di dalamnya. Kita tunggu sampai tetesannya sudah tidak seperti ini, sudah tidak mengalir seperti ini, sampai kering ya. Kita tunggu sampai kering. Oke, kita buka tutup oli mesin atas ya di sini, biar mempermudah aliran oli yang keluar ke bawah. Itu bisa memperlancar, juga membantu memperlancar aliran oli ke bawah ya, dengan tekanan angin dari atas. Sayangnya saya tidak punya air kompresor, jadi ya sudah, kita buka saja itu. Untuk itu juga bisa membantu memperlancar oli turun ke bawah ya guys. Itu salah satu triknya, biar mempercepat tidak memperlambat. Oke, di sini saya mencoba untuk membuka filter olinya sendiri dengan tangan ya, karena saya dulu memasangnya juga dengan tangan, bisa dibuka hanya dengan tangan tanpa bantuan alat pembuka filter oli. Alatnya ada dijual di Tokopedia, harganya bervariasi ya. Di sini masih, kalau selama masih bisa pakai tangan saja. Nah, sudah terbuka. Hati-hati, di dalam itu ada oli, jadi pasti akan bocor. Tuh ada genangan oli di dalamnya itu karena oli lari ke situ dulu, difilter dulu, baru menyebar ke mesin untuk melumasi part-part bagian-bagian mesin ya, gear-gear dan lain sebagainya. Ini di sini, kesini dulu olinya, ke filter oli dulu. Nah, ini filter oli Sakura ya, warnanya putih, bagus ya kelihatannya. Nah, ini filter oli yang baru, mereknya Toyota. Dari penampakannya sih sama-sama aja ya, sama kayak yang Sakura itu, nggak beda jauh, fungsinya pun nggak beda jauh. Cuma saya masih ragu aja dengan originalitasnya ya, asli atau tidaknya saya tidak tahu ini ya. Nah, sebelum kita pasang lagi filter olinya ke mesin ya, kita lumasi dulu karet sealnya. Gunanya ini kita selalu lumasi dengan oli ini agar nanti si karet ini ketika kita kencangkan ke mesin itu, si oli membantu untuk merekat ya. Oli itu kan ada zat perekatnya juga, jadi dia membantu merekat agar tidak ada kebocoran. Jadi nanti antara karet filter ini ketemu karet di mesinnya, kan ada karetnya juga tuh, karet ketemu karet, tidak kendor, tidak kering gitu ya, karena sudah kita lumasi dengan oli yang baru ini. Sisanya kita masukkan ke dalamnya, lalu saya pasangkan lagi filter olinya ke mesinnya. Saya coba kencangkan pakai tangan saja lagi, tidak pakai alat ya, saya juga tidak punya alatnya. Yang penting ketika diputar itu tidak tidak miring ya, harus sinkron. Awalnya harus benar-benar loncer, dan ketika di akhir harus benar-benar kencang ya, agar tidak bocor. Ini sudah, tetesannya sudah seret ya, itu tandanya berarti udah bisa kita tutup baut oli, pembuangan olinya. Nah, ini bisa kita lihat pekat sekali ya olinya ya, hitam ya, agak kecoklatan, seperti kopi lah pokoknya ya. Mengerikan.
Lalu kita masukkan bautnya, kita kencangkan, harus sinkron nih, jangan miring nih biar nggak ada kebocoran. Kita kencangkan, kabel tis masih terpasang, kita kencangkan dengan kencang, lalu sambil tarik kabel tisnya. Nah, seperti itu. Setelah itu kita kencangkan lagi dengan kunci pas ring 14, putar ke kanan sampai agak keras, jangan terlalu keras banget. Kekerasan nanti bisa menimbulkan kerusakan di alur bautnya ya, di dratnya. Oke, sip. Nah, di sini saya akan mengisikan olinya pertama dengan mencoba menggunakan corong yang sudah saya buat sendiri. Lalu jarumnya itu saya keringkan dulu, jarum tap olinya, agar nanti saya bisa mengukur ketinggian orinya ya. Ini botol pertama, botol pertama 1 liter. Pokoknya totalnya si Agia ini 2,7 liter ya guys, jangan lebih, kelebihan itu bahaya, kekurangan pun tidak disarankan ya. Nah, ini botol kedua, literan kedua 2 liter. Nah, setelah saya lihat kayaknya nggak pakai corong juga bisa nih. Akhirnya di literan ketiga saya nggak pakai corong, saya buka corongan saya, langsung saya tuang. Nah, ternyata bisa karena lubang pengisian olinya tuh cukup lebar. Kita isi botol ketiga itu sampai sisanya itu 300 ml ya, karena 2,7 liter ya, dari 3 liter jadi sisanya harus 300 ml. Nah, di sini setelah saya cek itu kurang lebih itu ya 3/4-nya ke atas ya. Kalau di kamera itu kurang terlihat. Nah, berarti sudah oke. Kalau kita tutup, ini speednya saya kencengin ketiga biar durasinya nggak kelamaan ya. Tutupnya juga dikencangkan, jangan terlalu kencang agar tidak rusak. Setelah itu semua selesai, kita nyalakan mesinnya, biarkan langsam selama 3-5 menit ya. Lalu lihat apakah ada kebocoran di bawah. Jika ada kebocoran berarti saya sempat bocor tuh waktu itu, ternyata filter olinya kendor ya, kurang kenceng. Jadi setelah saya cek, akhirnya saya kencangkan lagi filter olinya, kurang kencang sedikit aja itu bisa membuat kebocoran. Oke, sekian dulu dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.